Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di SK Tronic, Sodik Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini ya, di sini saya akan menservis ini sebuah power amplifier dari RDW untuk serinya itu ND6001 MK2 ya, kelas GB ataupun ground bridge. Untuk keluhannya itu untuk power ini yaitu protek ya untuk channel A-nya, dan sedangkan untuk channel B-nya itu masih normal. Dan untuk penyakit protek itu sendiri sudah saya ukur dan sudah ketemu itu untuk penyebabnya itu ada pada TR finalnya, ada beberapa TR final itu yang kondisinya itu short. Ini ya sudah kita cabut untuk TR final yang short. Dan untuk penggantinya juga saya sudah sediakan ini yang baru. Ya ini pengganti yang baru, ini yang short. Nanti dipilih-pilih lagi ya, yang masih hidup kita pasangkan kembali yang masih normal. Dan untuk drivernya, untuk komponennya itu sudah kita cek secara pasif, kita ukur pakai tester ya untuk resistor dan transistornya itu masih dalam kondisi baik-baik saja ya. Namun untuk sebelum memasang TR final yang baru, kita akan mencek biasnya terlebih dahulu. Jadi kita akan ukur biasnya terlebih dahulu, barangkali itu kondisinya itu masih ada penyakitnya ataupun belum normal sepenuhnya ya, nanti bisa mengakibatkan itu TR final itu nanti akan mati sendiri ya, akan langsung rusak biasanya kalau drivernya itu belum normal. Jadi langkah untuk sebelum memasang TR final itu kita cek dulu untuk tegangan bias, DCO, dan bias high seat dan low seatnya ya harus normal terlebih dahulu, baru dipasang semua untuk finalnya. Dan untuk pengecekan bias itu jangan langsung memasang TR final terlalu banyak ya, cukup 2 set. Yang ini transistor TEF, yang ini finalnya ya, jadi cukup 2 set ya antara high seat dan low seatnya. Jadi nggak usah banyak-banyak, nanti kalau drivernya belum normal itu bisa mati berjamaah guys. Wah, kalau mati berjamaah itu bisa mengakibatkan pusing ya. Pusing nanti TR finalnya mati berjamaah mah, satu setnya itu berapa dikalikan berapa kan itu jumlahnya pusing. Jadi sebelum sebelum mengganti atau memasang TR final yang baru, kita cek semua dulu ya untuk TS, untuk kondisi biasnya dan DCO nya ya. Pastikan dulu untuk kitnya itu dalam kondisi normal ya. Dan sebelum mengganti atau mengecek bias, karena fuse-nya itu mati nih ya, karena itu power supply-nya itu atas bawah. Yang ini untuk channel B, yang channel A nya itu ada di bawah ini, atas bawah. Jadi kita akan lepas dulu yang atas, kita akan ganti dulu untuk fuse nya. Sini untuk pengganti fuse nya sudah saya sediakan ya, banyak nih stoknya, yang besar. Untuk yang kecil juga banyak nih stok fuse. Ini yang kecil-kecil, yang 2 sentian. Kalau yang ini untuk bios originalnya itu ukurannya itu 3 cm ya. Untuk ampernya itu 15 sampai 20 ampere ya. Oke, ini akan kita ganti dulu untuk fuse-nya. Kita buka dulu untuk power supply yang bagian atas ya. Untuk kelas GP itu power supply-nya bagus ya, sendiri-sendiri. Jadi kalau ada kerusakan itu mudah untuk memperbaikinya. Yang satu misalkan rusak, yang satu tinggal kita offin, jangan kita aktifin ya. Jadi yang normal itu nggak usah kita aktifin dulu, karena sebelah-sebelah kan jadi mudah, tinggal soketnya kita cabut, yang sebelah kan tinggal sebelah yang aktif itu ya guys. Dan keuntungannya itu kalau drop itu nggak berjamaah ya, kalau drop power, karena power supply-nya masing-masing. Kecuali trafonya yang sudah drop ya itu mah berjamaah sih, semuanya bakal drop. Mana nih bautnya yang, bentar.
Oke ya, ini penampakannya guys. Nah, ini untuk PSU yang atas itu kita tali dulu ke bodinya ya, biar tidak repot megangin nih. Oke, kita langsung menuju ke fuse, ada di bagian bawah. Oke ya, untuk fuse-nya ini saya kasih itu yang 20 ampere nih guys, biar kuat ya. Untuk fuse-nya 20 ampere. Nah, ini dia 20 ampere. Masang fuse-nya itu ada di bawah nih. Nah, ini dia untuk penampakan fuse-nya ya, ada di dekat relay nih, relay speaker. Relay trafo ini mah. Relay speaker mah pada PSU yang atas nih relay soft start trafo ya. Tuh fuse-nya guys sudah saya solder biar lebih kuat bila mana terkena getaran ataupun guncangan itu fuse-nya tidak gampang ngepong ya. Karena kalau ngepong bisa protek ataupun tenaganya itu drop. Di solder saja. Ini kabel untuk power, dari power ke power supply kita pasang ya. Oke, sudah masuk nih. Nah, ini kita lepas lagi untuk ikatannya. Dan untuk PSU trafonya itu kita pasang ke power supply yang bawah. Kita pasang kembali yang atas nih guys. Obengnya kemana nih? Obeng mana obeng? Oh ini. Mana lubang bautnya? Nggak kelihatan. Oh ini. Nah, ini untuk PCC op-amp-nya jangan lupa ya, harus dipasang untuk pengetesan bias. Untuk pengecekan drivernya itu harus kita pasang. Tuh, kabelnya kok pendek sih. Bentar, kabelnya pendek. Oke, nyampe ya. PSU 15 volt untuk op-amp harus dipasang ya. Baru kita akan mengecekkan bias yang lain, biarkan dulu nggak usah dipasang. Ini untuk speaker nggak usah dipasang terlebih dahulu. Ini juga nggak usah, kita pinggirkan dulu.
Oke ya, aman, sudah terpinggir semua. Nah, di sini akan saya kasih fuse kecil, fungsinya apabila rangkaian masih ada yang short ataupun finalnya tiba-tiba ada yang short, maka yang akan putus terlebih dahulu itu fuse yang kecil ya, bukan fuse yang besar yang ada di bawah. Kasih pengaman ganda dulu sebelum memastikan driver itu benar-benar normal ya. Tak carikan fuse yang ukurannya itu kecil, 6 ampere ya. Nah, ini dia ada 6 ampere. Jadi kalau ada short, maka fuse ini akan jadi korban terlebih dahulu nih, sebelum yang korban itu rangkaian ataupun komponen. Kabelnya keras. Kabel pabrikan itu bagus guys, ini berapa AWG sih? Kabelnya itu menggunakan 14 AWG ya, lumayan gede. Kita pasang di sini nih. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan Eskitronic, jangan lupa di follow ya guys, di subscribe, di like juga, di komen ya. Oke, ini aman nih, kalau ada konslet nanti akan putus nih si kring. Aman kawan. Oke, untuk power supply yang menuju kit yang B kita off kan terlebih dahulu ya. Kita off kan dari yang menuju tuh yang ini, yang trafo nih, yang bawah nih. Biar off terlebih dahulu power supply yang ke channel B. Oke, aman nih. Oke, aman nih. Kita cek dulu untuk bagian bias yang high sheet-nya dulu. Yang bagian positifnya high sheet-nya itu normal 440-an ya. Supaya yang bagian rail negatifnya, bagian high sheet juga. Ntar guys, ini harus hati-hati karena voltasenya besar ya. Kalau kita nggak hati-hati nanti kalau konslet tuh bisa bahaya guys. Bentar, ini naruh testernya susah. Ya sudah nih, tinggal kita pengecekan high sheet yang bagian rail negatif. Ya sama ya, 439 440-an ya. Sama antara rail positif dan negatifnya. Kita selanjutnya yang bagian low sheet-nya nih. Low sheet-nya bagian positif terlebih dahulu. Harusnya itu di bawah 400 nih kalau yang low sheet.
ya, terukur itu 299 milivolt ya, hampir 300 milivolt ya, normal. Bagian yang rel negatifnya nih, bentar guys, dulu testernya, oh sudah ya, sudah, kok mati nih. Oke, bagian yang low seat, bagian rel negatif. Oke ya, sama ya, 299 milivolt ya. Jadi untuk antara rel positif dan negatifnya, low seatnya itu normal, high seatnya juga antara rel positif dan rel negatifnya itu normal ya. Pastikan untuk drivernya itu sudah bekerja ya, ini aman nih guys. Oke ya, untuk high seatnya, high seat dan low seatnya itu biasanya sudah keluar normal, berarti itu bisa dikatakan kalau kita pasang TR final itu sudah aman ya. Jadi untuk input balan dan TR driver low seatnya dan high seatnya itu sudah berfungsi, serta rangkaian muting itu sudah berjalan dengan normal ya. Selanjutnya kita lupa nih, belum kita cek DCO nya nih. Untuk ngecek DCO itu yang probe merah itu ke output speaker nih, yang sebelum ke relay, yang satunya lagi itu ke ground ataupun ke min speaker ya. Kita cek. Oke, untuk DCO nya itu 0,002 milivolt ya, hampir 0,00 volt tuh, 0,001 volt, menandakan DCO itu normal ya. Jadi untuk power ini berarti kerusakannya itu hanya pada area TR final yang short ya, untuk rangkaian drivernya itu masih normal. Cuma yang saya sering temukan untuk kelas GP ini ya, untuk bagian sini nih, bagian low seat itu sering sekali itu trouble. Karena apa? Kemungkinan ya, kalau yang sebelah sini itu karena kipasnya itu hanya menggunakan satu buah biji nih, seperti ini nih. Nih ya, yang sebelah sini itu yang buangnya itu enggak ada nih, yang hisapnya. Ini hanya dorong angin ya, cuma satu ya. Sedangkan yang di bagian ujung sini tuh terkadang ada yang suka kepanasan nih, TR yang sebelah ujung-ujungnya. Jadi anginnya itu menurut saya itu tidak sepenuhnya itu mencukupi sampai belakang nih, kalau yang kelas GB versi ini, yang versi dahulu mungkin ini. Kalau yang versi sekarang itu kipasnya itu udah hisap buang ya, sudah 4 biji. Jadi itu sirkulasi anginnya lebih stabil, jadi untuk pendinginannya itu sudah maksimal ya. Dan ini akan kita modif nih, untuk kipasnya sudah dibelikan 2 unit lagi, akan dijadikan sistemnya itu hisap buang ya, karena sering sekali ya, karena kelas GB itu emang dari bawaan lahirnya itu cepat panas guys. Karena apa? Karena tenaganya itu emang terkenal apa namanya ya, kuat itu ya. Kalau orang Jawa itu bilangnya itu rosa, atau ya dorong speakernya itu kuat. Jadi ya wajar saja sih kalau cepat panas ya, karena tenaganya keluar gede guys. Trafonya juga, speknya juga besar, voltase yang digunakan besar, jadi wajar kalau memang cepat panas karena sistemnya itu ground bridge ya. Dan untuk mengakalinya lagi ya, supaya sirkulasinya tetap terjaga suhunya, untuk di bagian termostat ini, yang bagian susu, yang bagian suhu yang bagian suhu itu ya, bukan bagian susu, bagian suhu itu yang KSD tipe H55 derajat ini ya, kalau memang kinerjanya itu sudah tidak maksimal ataupun pembacaan suhunya sudah error ya, lebih baik itu kita jumper saja menggunakan resistor kisaran 0,22 ohm ataupun sampai 1 ohm ya. Jadi biar dari pertama start itu kipas itu langsung kenceng ya, tidak nunggu pendinginnya itu panas terlebih dahulu ya. Jadi untuk memaksimalkan keawetan transistor final sebenarnya ya, kalau dari awal sudah kenceng itu kan otomatis terjaga untuk suhunya.
Karena kalau suhu yang berlebih itu biasnya akan naik, otomatis itu untuk ke rangkaian driver ataupun ke TR final itu rawan sekali untuk rusak untuk TR-nya. Biasanya kalau panas itu lama-lama itu akan naik deh biasanya ya. Jadi kalau suhunya stabil tuh bias stabil, jadi TR final itu tetap keadaan kondisinya bisa dikatakan itu akan terjaga keamanannya ya. Jadi lebih baik yang ini, kalau enggak itu diganti yang suhunya itu lebih kecil ya. Jadi misalkan ini 55 diganti 30 derajat ataupun 45 derajat. Jadi sehingga kalau pendingin ini sudah mencapai 45 derajat ataupun 30 derajat, kipas itu langsung on kenceng. Jadi tidak nunggu panas terlebih dahulu baru on, guys. Karena TR-nya sudah panas baru on. Ya sudah kepanasan isi TR, apalagi kalau ininya pembacaannya itu error. Ya sudah dijamin itu overheat. Kalau yang sebelah sini nggak usah kita modif, ini biarkan saja bawaan standar nih. Bagian yang termostat suhu yang seri D ini, karena ini sistemnya itu proteksi ya, kalau suhunya mencapai 90 derajat maka dia akan memproteksi shutdown untuk unit powernya ya, power supply-nya, speaker protektornya itu akan menswitch ya, akan shutdown ataupun akan off. Jadi powernya akan protect, nanti kalau sudah dingin dia akan kembali on lagi, sistemnya akan kembali normal ya. Ini untuk proteksi suhu yang bila mana itu suhunya sudah mencapai 90 derajat ya. Jadi sudah misalkan itu 90 derajat mah sudah rawan ya untuk TR final mati. Jadi ini akan shutdown biasanya. Dan rawan juga ke speaker ya, kalau suhunya tinggi, biasnya tinggi, otomatis itu DCO-nya biasanya akan keluar guys untuk DC. Jadi tidak aman untuk speaker. Makanya ini akan men-shutdown kalau sudah 90 derajat nih. Nggak usah dioprek yang ini nih. Yang ini yang sensor untuk kipas saja nih, suhu untuk kipas ya. On kan kipas. Kalau punya yang 30 lebih baik dipasang yang 30 derajat. Kalau enggak kita dari awal start itu kipas sudah kenceng, itu menurut saya lebih bagus sih. Jadi dari awal tuh suhunya tetap terjaga ya. Oke, nanti untuk memodifikasi kipasnya akan saya ukur terlebih dahulu, karena dimensi boxnya itu ini mepet-mepet sekali nih guys. Wah tuh, spesi boxnya itu mepet ya. Nanti akan diukur-ukur terlebih dahulu, kalau enggak nanti yang bagian panel belakang itu kalau masih bisa diundurin dari bautnya itu kita geser nih setengah senti ya, ataupun berapa mili ya, biar kipasnya itu yang baru ini kita kesiniin itu bisa sesuai nih. Kayaknya sih harus digeser nih panel yang belakang nih, karena sangat mepet guys. Jadi seperti apa nanti ya, ini kesimpulan untuk yang suhu ini nanti akan dievaluasi dulu ya. Kalau sudah cukup karena kipasnya sudah banyak ya nggak usah dimodif yang ini ya, biarkan saja. Tapi kalau emang kipasnya sudah 4 kok, suhunya masih terlalu over, mending di on kan dari start ya, kipas langsung kenceng. Oke ya. Ini akan saya pasang dulu TR final ya. Oke, kemungkinan videonya di part 1 sampai sini dulu ya. Nanti di part 2 nya itu pemasangan TR final, sekaligus kita cek menggunakan osiloskop mini ini untuk powernya gimana, untuk wattnya ya. Dan untuk hasil suaranya nanti sekalian juga di part 2 ya. Ini hanya pengecekan awal saja ini, memastikan driver itu kondisinya sudah normal, sudah aman dipasang TR final ya. Oke, terima kasih ya banyak ya untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa disaksikan nanti di part 2 nya, cek sound dan kita ukur wattnya ya. Oke, berjumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe ya, follow, dan like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.